tafsir, kita pahami dulu ucapan awak dalam sholat. Tuh. Dalam buku Hayatus Sahabat, kehidupan para sahabat Nabi, dikisahkan atau diceritakan seorang sahabat Nabi yang datang mengaji ke majelis pengajian Nabi. Inyo nak belajar solat, ya, inyo nak belajar solat. Ditonyon de Nabi, di mana tinggal? Deyen tinggal di kaki gunung, di kaki bukit, dalam gua. Nah, jadi jauh, ya jauh tempat tinggalnya dari tempat Nabi di Madinah. Maka ditanya oleh Nabi, untuk apa datang mengaji? Deyan nak belajar sholat. Tuh ditanya oleh Nabi, ya, kalau dari gua tadi apa nan ditengok? Ada sabu idenya. Satu deyan menengok langit. Apa nan ada di langit tu? Ada bulan, ada bin, nak tetong banyak bintang tu don. Ada matahari nang godang. Suatu apa lah di langit tu? Ada awan nan membok ayu hujan, ya, nan membok ayu hujan. Siapa menolong awan lu? Angin. Angin lah tukang pikul awan lu. Tentunya berapa bawah air hujan lu? Kalau se-Sumatera ke berapa kira-kira bawah air lu? Kalau hujan pamonya, kini kan hujan ke se-Indonesia, sampai ke Irian, sampai ke Jakarta, banjir taui, kira-kira berapa bawah air lu? Jadi angin lu, ya, angin lu disabui Nabi sangat patuh ke Tuhan. Apa patuhnya? Kalau dunia Tuhan dah Tuhan, nak kan Tuhan dah ikut tahu dah, kalau dia, tengoklah. Itu. So itu apa lah? Di langit tu, selain hujan, ya, ada di atas langit tu malaikat yang menolong menurunkan wahyu. Menengok langit segadang itu, batu air segala macam tu, apa ucapkan? Apa ucapkan? Apa ucapkan? Allah. Itu dia solat dulu. Ya. Ketika mangkit tangan tadi, ucapkan Allahu Akbar. Karena kekuasaan Allah itu, ya, luar biasa. Ya. Lah berapa lama langit dulu? Nak tetong lah dah. Puluhan ribu tahun. Anda ada batu air itu terjatuh sekali, ya. Maka itu Allahu Akbar. Kalau awak membaca, mengucapkan Allahu Akbar lu, setelah awak
menengok langit. Ya betul kok. Allahu Akbar, jangan malang lah kata kau. Sudah itu ditanya oleh Nabi, kalau dari gua tu selain langit apa tengok? Bumi dan tanggung lawa terbantang. Itu apa di bumi itu? Yang pertama, sagala nan diperlukan dari manusia. Ya, ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tu disiram de ayu hujan. Apa sudah itulah? Ada hewan bermacam-macam. Ada kayu di hutan. Ada lawak di lawi, di danau, di sungai. Awak bisa bertanam di bumi. Jadi apa diucapkan menengok bumi yang subur tu? Berucapkan Alhamdulillah. Itu tiawa Allahu Akbar. Ingat kekuasaan Allah di langit. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat bumi terbentang lawa. Segalanya dijadikan untuk awak. Ome untuk awak, kabau untuk awak, sesodonya. Itu. Apa lagi? Nyanyi Nabi. Apa lagi? Tak ada tengok badan. Langit, bumi. Maka tengok badan waang. Apa tu di badan lalu? Ada mata lah tak lah. Kalau ada mata tak bisa dah menengok lah. Tak bisa berjalan. Ada tadi untuk mendangung. Nabi ada dulu yang mencacawik kirain dah. Mempitana. Ada mata. Ada tali. Itu pula mului. Kalau tak ada mului apa dia makan? Ya, banyak orang kan buat mului ya dulu rumah sakit berbola balik. Mahal tu dulu. Awak tak ada bola-bola lalu sudah aja. Itu ada mului untuk bacakan. Apa dah sudah tu? Ada gigi. Sesodo nan ada di badan awak tu ada otak, kepala untuk berfikir, ada tangan untuk bekerja, ada kaki tu berjalan ke tempat kerja. Sesodo itu apa tu? Tadi Allahu Akbar. Sudah itu Alhamdulillah. Dengan badan lawak tadi itu paham lawak bahasa Tuhan sayang ke awak, cukui dia olehnya. Dengan sayang ke awak dia langit, bumi, awak, maka dikatakanlah Allah Ta'ala, wahai manusia, ya, kami telah menjadikan untuk kalian mafil ardi, apa yang ada di bumi jami'an, untuk kalian sodo. Oleh sebab itu sembahlah Allah. Jadi disabui dan Nabi ke orang Arab Badui tadi, kalau yang nak amu sumayang, ya, nak amu ada taat, itu orang itu yang pertama, ya, mungkin orang gila.
Nah, yang kedua mungkin orang bonga, ya orang gilo, orang mau bonga, nggak boleh orang mabuk. Nah kalau inyo ndak gilo, ndak bonga, ndak mabuk, hati itu kurang ajarnya kalau ndak mau salat dulu. Iya, apa? Kurang ajar. Ajar dah benya. Nah, kalau awak dulu payung ngaji. Nah, ngaji ke suatu suruh sekolah. Ya. Nah, pokoknya ama awak ado nan bakal biar aja udahnya. Apa bakal biar lu? Pakai kayu. Pakai tungkue. Ada lempata ke tangan adanya. Ada lempata soal adanya. Tu bakal biar nama tu. Maka anak tadi saumui duit. Nah punya saumui duit badan dan kiamatnya. Ya, ada tak lu? Nak mau semayang, nak mau kubala, bakabel diumpun apa nama lu? Diumpun balimbiang, tak sakit dah konggo situ dah. Iya. Di punggungnya tu di kobek apa benda daging lah supaya konggo tu ramai-ramai datang pakil. Nah, kobek. Apa sesudah itu tu? Baiknya melantau, lebih 40 tahun hilang. Sehingga ya, dia menyasar jamaah baca balik. Labilah piti dengan cinya. Tu, jadi itu artinya pelajaran ada nang kurang, ada nang balok. Nah, kalau nang kurang disebut kurang ajar. Kalau biar disebut kalau biar jauh, jadi jauh sedang saja, ya jangan sampai anak tak diagio makan, ya kalau langsung ayam lagi makan, lagi beti deh, tak boleh dah. Bapa banyak orang tak semayang ke dunia ke, dah do dia apa Tuhan dah, dah kan tumbuhan padiang deh, dah do situ, dah kan lagi buat pisau deh. Dah. Lah. Ngaji tafsir ni. Surat Al-Baqarah ayat 83. Ya. Ayat 83. Wa iza akhadna misaqa bani Israil la ta'buduna illallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna
اليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Siapa baca terjemahannya? Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Yang mana? 83. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Maha benar Allah dengan segala firman. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian, membuat janji dari Bani Israel. Ya. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan ke Nabi Muhammad cerita Bani Israel yang berjanji, membuat janji, memegang janji ya dengan Allah. Nah, jadi apa janji Bani Israel itu? Bani itu artinya keturunan. Israel itu yang berjalan malam. Keluarga atau anak Nabi Yakub. Dari mananya berjalan? Ya, dari mananya berjalan? Dari Iran kini, Irak, Persia ibu kotanya, ke Mesir, sampai Nabi Yusuf menjadi raja. Nabi Yusuf itu kan lakodok diazab dengan lu. Satu dikoton dia lah mati, bobo bajunya dan buat darah. Ya, tapi aku dah percaya. Ya, rupanya
Yusuf tu dimasukkan dehnya ke dalam sumur tua. Sudah itu basuh diulang kapila dagang nama Ciayu. Maka diambil nyala Yusuf. Nomornya yang menggali segala dijual, nya orang dapat orang dijual. Bau dapat bau dijual. Itu makanya Nabi Yusuf dijual. Ya, ke mana dijual? Kepada raja. Itu bergalau Aziz. Ya, raja yang gagah, yang baga. Tuh. Jadi setelah Nabi Yusuf sudah dipenjauhkan, sudah jadi raja, jadi bendahara, basulainya je adiknya, namanya Benyamin. Jadi adiknya kogok ditahan oleh Nabi Yusuf, dikicuannya, diletakkan dia di dalam tompek gandum. Apa nama tu tukang liter tu, apa nama tu? Kalau Dawasiko lalu kan mau pakai liter. Tukang sukat lah, tukang sukat gandum tu letak dalam gudang. Lama jalan ulang cako dipanggil lah dia deh. Kalian pasti mencilok. Dipreso lah. Maka dapatlah tompek apa tadi itu mengilom apa menyukat gandum itu di dalam tompek libo de Benyamin. Benyamin ditahan. Ya sudah aturkan. Nah lain itu pulang. Maka Yakub kan tidak percaya juga nuleno. Yusuf sesondo dan nuleno. Maka setelah orang pulang, Benyamin tadi ditanya oleh Yusuf, tentu dayanya. Lah, kok kak dia Yusuf kok Yusuf? Betul. Kau dia wah dia ya Benyamin itu kan jantan lupa. Kamu Tino cerita. Itu. Jadi maka perjalanan tadi, keturunan tadi itu artinya janji Allah Ta'ala ya berdasarkan fitrah, berdasarkan kejadian. Itu kejadiannya bahasa anak Yakub, anak Ishak dijadikan oleh Allah Ta'ala banyak jadi nabi, jadi raja. Kemudian selain dari fitrah tadi, ya berdasarkan kenabian, ya jadi raja dan segala macamnya itu, itulah yang disabui oleh Allah Ta'ala. Ya, wa iz akhazna mitsaqa bani Israil, dan ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, keturunan Yakub, keturunan Ishak anak Nabi Ibrahim, cucunya. Tuh apa janji itu? Janganlah engkau menyembah sesuatu selain Allah. Itu artinya kalau hanya menyembah Allah itu namanya bertauhid. Tuh. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan disampaikan juga janjinya itu terhadap kedua orang tua berbuat baiklah.
anak Nabi Yakub koko kan dah elok je Yakub tu dah ikicuanya dia bisa condong Yusuf dia sehingga Nabi Yakub sampai butuh diambil lah baju Yusuf cakap dilapkanlah ke motoinya bukan dah menengok. Jadi keturunannya tadi ya inyo pada adik diberi uang anak Yakub tu yang paling kocak sekali Benyamin. Jadi nan diberi uang cakap tu cukup puangnya ya inyo cemburu ka Yusuf. Apa dia cemburu? Yusuf tu ancak bono pada inyo. Biasa orang tua cundung kena nancak. Kalau dibawa berjalan dengan Nabi Yakub, siapa dibawa dia? Yusuf dibawa dia. Lain tak lah. Jadi lah kurang-kurang tak bawa dia dah. Kurang nancak orang. Itulah dibanggakan di ayahnya ke orang lain. Maka cemburulah anak-anaknya dan diantara yang boleh uang tadi ya Yusuf lah nak dibunuhnya masukkan ke apa ke Telago dijual di Mesir segala macam itu. Maka dia sabri adalah ta'ala wabil walidaini ihsana, kalian dak ulio mencondo-condokan mazhab menyakiti dua orang tua. Sudah itu apa lagi? Wazil kurba. Siapa wazil kurba tu? Ayahnya, omaknya, inyo badia adio. Yusuf cakwa badia adio. Ya. Kemudian wal yatama, anak yatim, wal masakin, dan orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia nan elok-elok ya, nan baik-baik. Itu janji dari keturunan Nabi tadi, keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Isa, keturunan Yakub, banyak diangkat jadi Nabi tadi. Sudah itu apa lah? Wa aqimus shalah, kalian wajib mendirikan salat. Wa atuz zakat, dan kalian wajib mengeluarkan zakat. Salat du nambawe du salat dan samparono. Wa innaha lakabira wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Salat nambawe du namale yang mengajo kalinya salat dan samparono to togaknya indak betul-betul dah, indak segodo digawi dah kau tu togak du ya, segala gatal yalah. Indak segala ditengok dah, bapulah kucing tu dia. Jadi togaknya samparono, ikhlas, usul, bacaannya samparono, jangan copek, jangan bagului at-ta'aniyu minallah,
lambe-lambe du itu perintah Allah. Wal ajalatu minasyaiton. Baguli-guli du perintah setan. Setan di dalam hati itu. Kok setan dalam hati itu kau? Tuh. Contoh setan ni mondo. Lama balo, panjang balo. Agak lah Yasin ni bocor kat pertama nak asal pun lah. Ala cundung ki kekalan aja lah. Tuh. Jadi toka harus luwi, harus botwe, nanti baca betujo seperono, jangan capek-capek. Iya. Kan ada loh yang mesti kena subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak subhanallah ada. Dicapeknya. Kalau subhanallah sin ba Maha suci Allah. Kalau capek-capek bacanya apa dah? Subhanallah, subhanallah. Bujanglah ta'ala tu ini. Subhan. Nah, tapi ini lah ta'ala tu. Ya. Iya, kalau awak berketuba, kau nyinggung itu, bangi pemerintah. Hati. Nak boleh khutbah itu mengaji masalah apa tuh? Hilafiah. Tuh. Di pemerintah tu enggak, departemen kamu enggak boleh dibuatin salat ulang dah. Hilafiah tu lah. Cubalah tu. Ya. Jadi subhanallah, subhanallah, bujanglah ta'ala, bujanglah ta'ala. Tiba alhamdulillah. Ya. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lah mundu daging mananya. Ikan daging salah ta'ala. Nak ikan mau makan lah ta'ala tu. Iya. Manolah berdosa menyapit nambano, menyapit yang salah. Ya berdosa membuatkan yang salah. Tak berdosa lah. Boleh. Subhanallah, alhamdulillah. Allah akbar. Ya, Allahu akbar. Apa cara? Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Kabba kabadal artinya Allah dupangi cu. Ya. Itu kan. Jadi dirikanlah salat. Maksudnya salat itu sempurna, togaknya, duduknya, rukuknya, sujudnya. Nak boleh capek-capek lah. Tuh. Tak boleh baca dah abang inilah ta'ala ada awak. Masa dia kata Allah ta'ala pengicut. Masa dia kata Allah ta'ala bujang tawi tak mau bini. Itu alhamdulillah kira daging. Leh ada daging Allah ta'ala ni je. Mama awak jadi.
Allah Ta'ala. Tu bacaan tu harus botwe labe astagfirullah. Itu ya. Jangan baca lah astagfirullah. Astaga. Nah, itu ya. Jadi baca itu sempurna. Ada salat tu naneno. Ada salat tu nan tidak elok. Dua tu salat naneno tu khusyuk. Itu qad aflahal mu'minun alladzina hum khasi'un. Itu solat nanelo bontung. Ada solat lembuwa fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'un lal ma'un. Apa yang cara semayang supaya dikatakan orang ini orang Islam? Mana semayang ya? Kalau nak jadi bupati, nak semayang ya. Nak jadi gubernur, nak semayang ya. Nak jadi anggota DPR, semayang je. Iya. Jadi Allah Ta'ala tak bisa dikicua dah. Nah tu. Maka sudah tu keluarkan zakat. Tu. Kalau bawa ke kampung-kampung kini, dah selalu dah. Dia salah siapa lah. Tadi tak boleh umpamanya tak. Apa buau masih kobo nyawa ya. Apa nama tu? Lubuk zakat. Lubuk zakat banyak rukun situ. Umas iko Ustaz sekitar 160. Buat nama mobil. Nah yang berpuluhan ya Ustaz. Selalu ada beton. Yang menaruh mobil di rumah. Yang tercacak mobil depan rumah. Tu. Yang berpuluhannya Ustaz. Mobilnya Avanza, Xenia, apa lah, Terios, apa namanya? Tu. Kalau apa? Pergi ke Jumat, maka itulah berapa impak yang banyak kota dalam kota impak tu. 2,000. Cukup 2,000. 5,000 soleh-soleh bolongnya. Apalagi 10,000. Kalau yang bermotor 2,000. Ya. Jadi apa kata orang Batak laki Umar lu, laki Wasiis tu nyo kapo kan Batak banyak situ lu. Jadi ada kawan dan Marbun nomo dosen wir Kristennya Ustaz Sika. Apa tu nya? Ya segala apa Islam tu kan ada kekurangan Islam tu. Tu Ustaz keluarga dia yang dapat dia kota impak masa haji. Mana dapat dia rumahnya berapa rumah dalam sama. Di dalam dulu tukau matui 1,000, tukau 2,000, tak ada tukau 5,000 dah Ustaz. Jadi
orang Islam tu dia nampak yang kiki kecil dia. Jadi ya tak tu orang malang lengah 50,000, 10,000, 20,000, 5,000. Dek kata sulam dia ada capan dia dia malik metong kaya-kaya dia kan. Apalagi kalau selalu dia lapuk saku masuk ke dalam juga dia di jalan lo. Ada ustaz kemak dia impak Ramadan nem pakai piti-piti kaya tu ha masuk dah. Apa nama dah upload hijau kuning tu macam tu. Allah jauh jalan lo. Itu. Jadi nyono kerel kalau kami ustaz ke gereja lu 3 kota impak gereja lu. Di pintu untuk bangun gereja. Itu masuk. Doke pastor pendeta khutbah tu ha. Pidato tu itu saja loh. Itu untuk kesejahteraan. Ya, warim gereja, imam gereja, pengkhutbah. Nah, itu kotaknya. Itu adalah di dalam tan kotak baptis nomor. Siapa yang tobat, siapa yang apa, itu dalam tan. Jadi untuk ulang, ya, untuk kesejahteraan, ya umat, yang di dalam butio. Kota impaknya kok musikin, kok anak yatim. Nah jadi bapak sekali mau piti paling musikin ustaz 5 boleh ibu 5 ibu di situ 5 ibu di situ 5 ibu di situ. Itu siapa tu? Tentu kau bobo kara tu cece kara tu inang-inang untuk kau kara tu. Hasil itu kalau di hati itu 30,000, 10,000 tiap kotak. Bapak dapat seminggu impak ke gereja tu. Sobu ida. Kalau seminggu tu kami dapat 6 atau 7 juta. Sajik selalu apa juga. Dah usah selalu dah. Topi batang siak dan tai kokin kan daerah apa nombor tu. Jadi dan tengoklah berapa isi kota impak dah 70 ustaz. Berapa jemaah tadi tu sekitar 50 ustaz. Tahulah 1,000 seorang. Jadi berapa jauh? Hatib 150 ada hati. Kami ngetaian pengurus 70. Kalau tak ada hati kan 80 lah. Bakau sapu masing-masing lu. Tambah tok hatib. Jadi bila tu Ramadan nanti orang banyak berimpak. Situlah kami temo balik peti kami nama solang lu. Sajik masajid 70,000. Sajik gereja 7 juta. Moko kini kok pakai bau dua. Jarang rumah itu tidak tercacak. Apa nomor mobil dompet. Di selalu paling tidak Honda ada di rumah. Ada 3 ke Honda di rumah. Allah ayau maaf. Tapi jangan cakulah dulu. Nak bongi wak kek marbun tu tak bisa bongi dah kan. Nya dikaji dia kota impak nanti mau yang orang. 2,000 nya selama impak soal. Itu. Jadi mudah-mudahan awak ya
Sabui di agama Joko bayu zakat, bayi anak yatim, orang miskin, apa makan, ya, anak yatim bolin, apa nama tu? Apa bolin? Baju, itu biasa orang kan enggak, orang kerayo, ya. Itu bayukan uang sekolahnya. Itu. Nah, itulah yang disebut ke orang Bani Israel tadi dalam tafsir kau disebutkan, ya. Ngapa macam itu? Ahlul kitab tu orang Yahudi, orang Nasrani itu ditanggung di jamaah makannya. Orang Hindu, Buddha, kiainya tu jamaahnya menanggung, ya, makannya lu. Maka orang ahlul kitab Yahudi tadi inyo makan orang tua miskin tu, inyo makan orang tua anak yatim, ya, inyo makan orang tua zakat untuk tokoh agamanya. Maka datanglah Islam ke Indonesia. Orang Islam dulu tokohnya, ulamanya mandiri. Orang Arab nang kayo ke Indonesia, orang Cina nang kayo ke Indonesia berdakwah, orang Persia nang kayo, orang Mesir nang kayo, orang India nang kayo ke Indonesia. Orang kayo tadi dia nak membuat masa haji, ini salah lah duitnya. Itu ya. Jadi kalau sabui ke Arab tu, situ gereja cak tenyawa. Sajid na nawa dah kekajau kakin tu, cai tanah. Bangun langsung. Itu di Sungai Pagau. Ada dulu mahasiswa dan Koko Iskandar. Nama dia tu lokal tu Koko Iskandar tu. Lokal. Nanti buka kian tu, tapi dekat umatan tu itu Wan Abu Bakar. Siapa magi aku Ustaz? Siapa bangun kan? Sabui itu dia Koko. Mahasiswa dia kan. Wan Abu Bakar kawan dia. Nanti buka main lalu sudah lu, atu baju dulu. Apa nomor tu? Sawit nini, pakai Agus. Bajunya sawit nini, pakai Agus. Nah sudah dah, 80 juta. Ya saya 60 juta biaya kalau sudah. Nah, oleh sebab itu, karena tokoh agama Islam lu inya mandiri, Hindu ditanggung deh umatnya, Kristen ditanggung deh umatnya, Buddha ditanggung deh umatnya. Itu dia ulang Buddha orang Hindu dulu masuk Islam berbondong-bondong. 1% Buddha Hindu datang Islam. Maka dikatakan deh Buya Hamka surat An-Nasr itu idza jaa nasrullahi wal fath, seolah-olah turun di Indonesia. Sebab orang Hindu dan Buddha itu pindah sesodo ke Islam. Apa sebab? Itu tadi kan orang berdakwah itu orang kayu Arab, orang kayu Cina. Mana tidak ada masaji, bangun saja. Itu di Blitar tu kampung Soekarno tu, sekampung tu minta sedekah. Jan sabui dia orang naik, kami naik apa kan ke Jogja, kami naik bus, Ustaz. Jadi dia tak kecukup peti Ustaz juga orang. Dia seorang lain menuntui. Anak-anak aja. Anak aja. Sekampung kampung Soekarno tu minta sedekah saudara. Jadi jangan salah-salah ulu. Maka oleh sebab itu
Semula orang tadi itu kan orang Yahudi keturunan siapa tadi itu, bayulah zakat dan dimakan harta zakat. Dirikanlah sholat, baiklah makan orang miskin, anak yatim. Ya, wa qulu lin-nasi husna, bercakap dengan manusia elok. Bercakap elok tadi itu, nambah tu dia cakap kan, jangan dimakan orang yatim tu. Jadi illa qalilan, kecuali seketik bonau yang namo mengalukan zakat. Itu sudah itu kalau dijawabui kaumannya sunya ndaklah tanah tauhid dah. Diberi malunya nyonya berjawabui ipak tu. Itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pertanyaan so juga di rumah. Pernah dan ikuti acara dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan lah. Jadi untuk protokol mengimbau kan ada yang guru membaca firman Allah nih ya. Iya. Jadi pailah anak tu membaca ke depan. Pertama berta'awuz di nyonya. Iya. Auzubillah tanpa basmalah. Sudah dibaca dia tanpa sedekah. Macam mana dua? Boleh ta'awuz jadi bacanya tanpa basmalah atau basmalah aja tanpa ta'awuz. Membaca Al-Qur'an dulu tu mohon penjelasan. Lah, membaca Quran dulu wajib pakai ta'awuz. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian membaca Quran, wajib membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Imam salat tu baca a'udzubillahnya tu sebelum baca Fatihah, baca bismillah, tapi disirkan. Satu. Yang kedua membaca alhamdulillah bismillah itu wajib. Itu sesuatu amalan yang tidak dimulai dengan bismillah bahwa aqta, bahwa ajzam, ya, sesuatu amalan kalau tidak dimulai dengan bismillah maka dia putus dari rahmat Allah. Yang kedua putus dari masuk surah apa? Kullu amrin zibalin lam yubda bi basmalah bahwa aqta. Banyak hadis dulu. Jadi a'udzubillah bismillah baru baca ayat. Nggak bisa ditinggal tuh duduk. Nah, jadi apa dia itu? Ya dibaca Quran tu firman Allah. Kalau awak nak baca a'udzubillah, setan sekelilingnya. Kalau baca a'udzubillah, bukan lain je koncang-koncang. Wah pojak wah. Baca a'udzubillah je. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tu paling pengasih, paling banyak yang mulai dicangkut tanah duduk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ditanam de inyo botiok tabu banyak buahnya, imbang banyak buahnya, sore subur sebab Allah Ta'ala tu pengasih penyayang. Itulah ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.